to Kita Podcast. Nah, Beb, kemarin kan kita baru episode introduction. Awal mula kita bikin, kita punya cinta dan segala macam. Perjalanan kita dari awal pacaran, ngebahas, awal kenal, ngebahas permasalahan financial sampai sekarang. Nah, sekarang kita mau memulai episode pertama nih. Kalau ngomongin uang waktu PDKT itu oke nggak sih? Aku sama ada juga temen aku yang cerita hal yang sama. Aku nggak ngerti ya, apakah mungkin ya satu, menurut mereka itu penting, kebayang nggak? Maksudnya mungkin mereka mau cari yang kurang lebih setara atau apa, nggak ngerti nih, satu. Kedua, atau emang udah awkward, nggak ngerti mau ngomong apa lagi, nanya. Beda lagi cerita kalau itu ya. Atau kepo aja. Cuma memang sejujurnya kalau untuk di awal ditanyain kayak specifically income, atau at least nggak spesifik nanya income sih, tapi kayak nanya, oh kurang lebih daily you got how much lah kayak gitu, ya agak nggak nyaman sih ya. Terutama kalau misalnya emang di luar hal itu tuh dia juga nggak explore, bayang nggak sih? Kayak dia tuh mau tahu banget soal income, tapi kayak hal apa yang aku suka, hal apa yang aku pikirin aja dia nggak explore, ya males lah, gitu sih. Kalau ini tuh kadang-kadang agak-agak abu-abu itu karena kayak gini. Kita juga harus bisa mengakui bahwa nggak semua cowok tuh bisa PDKT, Beb. Iya nggak sih. semua cowok tuh bisa PDKT dengan cara yang smooth, dengan cara yang enak didengar, dengan cara yang Ketika si cowok ini bingung sama topik pembahasan dan dia hanya jalan gitu aja sesuai dengan paparan yang dia terima, dia cuma menanyakan sesuatu yang menurut dia wajar. Sehingga terciptalah pertanyaan itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Kalau kondisinya kayak gitu, tendensinya si cowok ini sebenarnya juga bukan maksud apa-apa sih, cuman dia nggak ngerti cara ngomong aja. Dia nggak ngerti cara ngomong. Bisa aja ya. Anggap nih, kita anggap yang si cowok yang nggak bisa PDKT ini kita kesampingan dulu lah ya. Anggap misalnya dia tuh sebenarnya emang dari awal pengen tahu si cewek ini kondisi keuangannya kayak gimana sih, income itu kayak gimana sih, itu dari sudut pandang cewek kayak gimana? Aku kayak nggak nyaman sih yang pasti ya. Maksudnya gini, kalau dia explore hal lain, kebetulan emang ada topik yang ke arah sana dan dia cuma kayak ya udah sekalian emang udah nyampe di topik itu dan dia bertanya, aku mungkin kayak ya udah, ya walaupun jawabannya pasti fake answer ya, maksudnya awal-awal pasti kita nggak benar-benar spill like the exact number kan, tapi ya more or less kayak maksudnya itu kan unintentionally nanya ke situ kan. Ngapain juga gitu ya, karena kayak gini, di relationship itu kita butuh keterbukaan, betul. Tapi ketika masih belum kenal udah nanya-nanya yang kayak gitu, kayaknya juga nggak tepat juga lah ya. Iya, cuma yang salah satu yang mau aku bawa juga mungkin gini, itu kan dari sisi cowok ya. Tapi kalau misalnya dari sisi cewek, justru aku malah bertanyanya gini. Gimana? Sometimes, entah cewek emang biasa kan cewek lebih ribet ya mikirnya. Jadi kadang-kadang maksudnya gini, kita juga pengen di fase PDKT tuh kita know more lah ya tentang si gebetannya kita. Sebagai cewek. Ya kan. Nah, sometimes mungkin ada juga beberapa cewek yang pengen tahu misalnya financial red flags atau sesuatu yang misalnya ya emang akan lebih banyak bisa dapat informasi pembuktian di fase pacaran itu udah pasti banget kan. Tapi misalnya ada hal-hal yang bisa kita notice di awal sebelum sampai nih gong pacaran dulu gitu loh. Nah itu sebenarnya menurut aku akan lebih useful tuh. Artinya ceritanya si cewek ini udah bisa menyeleksi kriteria dari sebelum pacaran. Ya, maksudnya kalau kayak gitu. Tapi gimana caranya supaya enak juga, elegan juga gitu loh ininya. Karena aku mungkin punya beberapa kriteria yang menurut aku misalnya jadi supaya nanyanya aku juga kebayang enaknya kayak gimana. Tapi misalnya kayak gini nih, kayak kemarin aja salah satu contohnya, kalau punya hutang konsumtif, tapi istilahnya bisa aja dong di awal-awal dia nggak ngomong kalau dia punya utang ya kan gitu. Atau misalnya dia suka spontan gitu, belanja ina itu nggak bisa saving gitu. Tapi kan kita juga mana mungkin tahu itu di awal-awal kan. Iya. Gitu. Dari sudut pandang cewek untuk nanya ke cowoknya ya. Iya, maksudnya kan kita juga pengen supaya
proses PDKT-nya itu juga penyaringannya bagus gitu. Ini opini aku sebagai cowoknya. Nah, Emang kalau di satu sisi, kalau cowok ditanya langsung, aku ketemu cewek nih, ditanya langsung, kamu gajinya berapa? Nggak males enak. juga sih. Iya Ya kan? itu juga enggak Nggak dong. oke Itu kan? nggak elegan juga dong. Nggak oke juga kan? Iya. Lu konsumsi hutangnya atau hutang konsumtifnya berapa? Ini Nggak kayak lagi juga. interview buat financial check up ya. Nggak. Nah, Coba sebutkan proporsi aset dengan hutang Anda. jadi kalau misalnya memang dengan pertanyaan yang langsung to the point, pengen tahu sih hal-hal tadi emang susah. Dengan pertanyaan yang nyerempet pun agak-agak tricky, karena kan yang kita pengen kan sebenarnya dia tuh utangnya kayak apa, Ya, karena spending habitnya kayak informasi gimana gitu sensitif kan. juga ya. Iya kan. Satu hal yang kita bisa amatin tuh sebenarnya dari perilaku dia pas waktu dia lagi spend money. Nah, gimana tuh perilaku yang kayak apa tuh? Biasanya kalau cowok yang terbiasa dia ngerti gimana caranya membatasi pengeluaran, akan kelihatan dari the way dia memakai sesuatu, menggunakan sesuatu barang, itu bisa kelihatan dia itu sebenarnya spend duitnya itu berapa banyak kan sebenarnya. Oh, atribut gitu Atribut ya. Ya, Ha. tapi kita juga nggak bisa yang menjadi tricky karena kayak gini, ada juga orang yang secara atribut dia pakai barang branded, tapi dia pas waktu belinya juga udah dianggarin. Ya. Susah ngomong tuh kalau kayak Ada gitu. yang sampai ngutang, Iya ada yang kan? emang udah dianggarin, Iya kan? ada yang emang mampu. Iya kan? Iya, Nah, makanya salah satu hal yang bisa kelihatan itu pas waktu kita, soalnya kayak gini sih, Beb. Ketika kita ngobrol sama orang ya, kita tuh bisa kelihatan dia itu tipe orang yang suka beli sesuatu itu menunda dulu kesenangan, atau dia beli sesuatu cuman ngikutin emosi doang. Ya. Mungkin berarti kita Gitu. explore dari pola pikirnya, Pola pikir, pertimbangan iya, dia way of thinkingnya ketika dia. mau beli sesuatu. Ya, Pertimbangan dia ketika mau beli sesuatu, sikap dia terhadap uang, gimana caranya dia memandang hidupnya dia. Tapi beneran loh, Iya. ketika dia hanya menggantungkan sehari-harinya dia itu dengan pekerjaannya dia atau dengan penghasilan dia yang segitu-segitu aja, dia nggak ada spend sekian persen dari apa yang dia punya untuk lebih baik lagi ke depannya, entah untuk upgrade skillnya dia, upgrade kemampuannya dia, atau dia punya investasi rutin yang dia lakuin. Pembicaranya beda. Iya sih. Ya, cara berpikirnya itu beda. Iya, Nah, iya. kita bisa ngelihat dari hal-hal yang kayak gitu, karena kan kita nggak mungkin nanya langsung tadi. Iya sih benar. Dan Gitu. aku pas tadi kamu ngomong itu aku juga kepikiran salah satu hal lagi sih. Mungkin ini yang lebih bisa kelihatan. Kebiasaan minjem. Iya. Karena kadang-kadang ada juga loh beberapa cerita, mungkin yang cerita di DM atau apa gitu ya. Iya, ya, yang waktu itu banyak DM ke aku kan? itu ya. Maksudnya kayak ada yang pas pacaran aja udah minjem gitu loh maksudnya. Oh, ini tuh dibayarin sama pacarnya aku kayak gitu-gitu loh maksudnya. Jadi kayaknya itu juga salah satu habit yang tanda kutip menggampangkan ya kalau Iya. kalau kita bisa bilang gampang minjem gitu maksudnya. Itu menurut aku mungkin lebih bisa Itu bisa kelihatan. itu bisa kelihatan karena Dari situ ada bisa actionnya kelihatan. gitu loh Tapi maksudnya. pada akhirnya ya kalau misalnya tadi konteksnya PDKT, ya dia harus, kalau misalnya pas PDKT mungkin dia belum Masih berani belum buat pinjem berani. Oh, gitu ya kan. sih, bener, Kalau bener. misalnya udah pacaran oke nih, tapi kalau pas PDKT mungkin masih belum berani buat lakuin itu. Iya. Tapi kalau way of thinking, cara dia memperlakukan uang, cara dia bersikap sama uang itu kelihatan. Iya sih benar. Terus waktu kemarin kan kita juga udah sempat bahas soal budgeting untuk waktu pacaran. Budgeting Waktu pacaran ya kan. Kayak kita sama-sama planning lah ya dalam sebulan itu kita mau ngedate-nya seperti apa, perlu budget berapa, sama-sama chip in berapa gitu kan. Misalnya kayak kalau dulu sih kita emang 50-50 ya, tapi misalnya teman-teman ada juga yang ya terserah, maksudnya kayak misalnya cowoknya emang semua yang bayar atau pembagiannya nggak 50-50, 80-20, 70-30 itu kan, itu tapi kan konteksnya sama ya, tetap budgeting, kebayang nggak sih? Nah, menurut kamu, kalau buat aku, ini kita langsung ngomong aja, kalau buat aku, aku kan dulu nggak pernah juga dong, maksudnya ya, budgeting pas pacaran kalau nggak sama kamu, tapi kayak
setelah sekarang kita ngelewatin fase itu, aku ngerasa it's so useful untuk bisa melihat kebiasaan pasangan dalam mengelola uang. Iya. Bener-bener realnya di dalam saat pacaran pun kita bener-bener tahu habitnya, point of view-nya, tanpa harus kaku-kaku ngebahas, kan? Nah, menurut aku tuh jadi penting banget. Nah, Betul. tapi itu kan kamu yang mengajari aku, kayak nggak? Nah, kamu sebagai yang pertama kali mengajari itu, apa pertimbangan kamu juga pada saat itu? Jujur nih ya, aku hanya mau membicarakan budgeting itu ke cewek yang menurut aku bakalan serius sama dia. Sama aku? Ya, iya, makanya aku ajak kamu ngomongin budgeting kan. Oh gitu, Karena kayak gini, aku mikir kayak gini. Ketika toh aku kenal sama cewek, deket nih sama cewek ya, anggap nih jadian nih sama cewek. Ya, pas waktu aku udah jadian, aku tuh bisa merasakan sebenarnya ini cewek layak buat aku lanjutin serius atau enggak. Karena kalau misalnya aku tahu ini buat serius, ya kalau misalnya buat serius kan buat jangka panjang nih. Ya. Kayak gini nih, pacaran menuju merit. Dari pacaran sampai merit ini kan ada selang waktu. Ya. Dan dari awal ketika aku udah tahu ini mau serius nih sama ini cewek, berarti dari pacaran sama merit aku harus nyiapin dong berapa dana untuk sampai aku bisa nyampe merit. Ya kan? Kalau misalnya aku mau serius, mau nyiapin dana sampai merit, artinya aku udah harus budgeting dari awal pacaran. Kita harus udah obrolin dari awal pacaran, karena kan ini tujuannya mau serius punya nih. Ya. Karena kalau misalnya diobrolinnya di tengah-tengah, lah spending nanti setiap bulannya kayak gimana dong? Buat nanti menuju ke merit kayak gimana nih? Makanya kalau dari aku, pertimbangan aku kenapa kok aku mau ngomongin itu di awal, ya karena aku mau serius. Balik lagi ke sesi atau yang topik pertama atau yang waktu kemarin kita obrolin adalah aku akan mencari cewek yang memang bisa nyambung diajarin obrolan yang kayak ginian. Dan aku pun akan tahu batas di mana ini tuh hitung-hitungan atau budgeting. Iya. Dan kamu juga kan bisa ngerasa sendiri kan. Iya, benar. Jadi itu tuh kalau misalnya dari sudut pandang cowok, ya mau serius itu harus dihitung semuanya. Iya sih, setuju sih. Dan dihitungnya bukan pada saat merit, pada saat mempersiapkan merit. Iya, betul. Itu aja kita dengan kita udah budgeting dari awal aja, pas mendekati merit masih ada clash dan masih ada friksi kan. Gimana kalau nggak sama sekali gitu. Iya, benar sih, benar. Nah, tapi gimana sama teman-teman yang mungkin udah berpasangan nih, tapi belum punya habit itu? Nah, masalahnya kadang ada resistensi dari salah satu pasangan untuk diajak berdiskusi soal keuangan. Nah, menurut kamu gimana nih, Beb? Salah satu hal yang membuat cowok itu nggak mau share tentang keuangan, biasanya nih ya, si cowok ini memang belum seserius itu sama si cewek ini. Dia pengen masih have fun, dia masih pengen spend time sama teman-teman yang lain, pengen spend budget buat hal-hal yang lain yang si cewek ini nggak mau tahu. Jangan perlu tahu, jangan sampai tahu. Karena gue nggak mau hidup gue cuma gini doang. Gue masih pengen have fun, gue masih pengen beli ini, beli itu, lakuin ini, lakuin itu. Dan si cewek gue nggak perlu tahu. Nah, ada kondisi yang kayak gitu. Dan ada juga kondisi kedua. Ini disclaimer-nya adalah ini adalah opini sebagai cowok dan yang aku rasain dan yang beberapa temen aku rasain juga, gitu kan ya. Yang pertama itu dan yang kedua adalah ego. Gue nggak mau juga si cewek jadi tahu nih kartunya gue tuh kayak apa. Jadi ketahuan dong gue tuh gue punya segini. Jadi ketahuan banget nih, kartu gue udah ketahuan nih sama si cewek. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah buat apa sih yang kayak gituan dipelajarin? Ya udah jalan aja, cewek mah tahu beres deh. Atau ya udah deh yang kayak gitu. Udahlah, cewek mah ribet ngasih tahu ke cewek. Nggak akan jalan-jalan. Ribet lo ngasih tahu ke cewek, nanti hidup lu bakalan susah. Itu tuh keribetan, nggak mau ngobrolin ini bareng, merasa bahwa ya udah gue punya cara sendiri, cewek gue nggak perlu tahu. Atau ekstrimnya lagi yang berikutnya adalah terserah gue deh, pokoknya nanti ujung-ujungnya pas waktu udah married juga cewek gue kasih, terserah nanti dia yang ngurus deh, gue mah nggak peduli sama kondisi ini. Gue juga
pada dasarnya juga dia nggak pernah belajar keuangan juga, makanya dia malas ngobrolin itu sama ceweknya. Ya mungkin itu juga pengaruh besarnya ya. Kalau dia juga nggak belajar gimana dia mau ngajakin diskusi juga sih. Gitu. Iya sih. Cowok cuman kayak gitu tuh, sudut pandang itu yang kasar kelihatannya, tapi ya gitu. Iya, nah, iya. kalau dari sudut pandang cewek itu kayak gimana? Tapi mungkin kalau dari sudut pandang cewek yang aku tangkap dari beberapa teman juga adalah ada beberapa yang maksudnya masih menggantungkan kayak, oh gue mau jadi ibu rumah tangga atau misalnya cowok sebagai kepala keluarga memprovide. Kadang-kadang ada ketimpangan, lebih ke arah kayak, oh ya udah itu mah urusan laki gue deh yang ngurusin, yang penting gue tiap bulan ada buat ngurusin rumah segala macam. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang nggak mau tahu juga gitu kan. Tapi mostly apalagi zaman sekarang, aku ngerasa teman-temanku yang cewek juga mau, tapi apa? Karena cowoknya nggak bisa diajak diskusi, untuk ngobrol sama cowoknya tuh nggak enak, bukan nggak enak apa sih? Nggak selepas itu, nggak seterbuka itu, akhirnya kayak ya udahlah daripada nyambung, ya? Lebih karena gini loh, ya udahlah daripada ribut, daripada nanti malah jadi berantem, padahal udah mau konflik. Ceweknya mau, tapi maksudnya kadang-kadang ada kebingungan untuk mengungkapkan, apalagi itu kan topik yang sensitif kan, jadi karena belum seterbuka itu, sehingga ya daripada ribut, mendingan gak usah diomongin sekalian deh. Karena sekarang memang masih fine-fine aja. Betul. Nah, banyak kan yang kayak gitu sih. Ini tuh berkaitan juga sama bagaimana sepasang-pasangan ini, sepasang couple ini memandang arti dari konflik. Ya, iya kan? Betul. Ketika dia melihat konflik ini adalah sesuatu hal yang ribet, sesuatu hal yang harus dihindarin, sesuatu hal yang kalau bisa nggak perlu ada, ya mendingan nggak usah, ngapain diangkat. Iya, betul. Padahal sebenarnya konflik itu adalah benar-benar momen atau kesempatan kita bisa saling dekat, saling makin erat, saling kenal juga satu sama lain. Karena konflik kan datang karena kita berbeda ya toh. Ada sesuatu yang mendasari kamu punya pemikiran A, ada yang mendasari aku punya pemikiran B. Kenapa kamu jadi pengennya A, aku pengennya B. Lalu kita sama-sama duduk, diskusi, membicarakan perbedaan itu. Kamu mikirnya apa? Aku mikirnya apa? And then what we're going to do about this gitu kan? Apa yang kita mau lakuin atau ambil keputusan tentang hal ini gitu. Nah, kadang-kadang mungkin karena ya nggak tahu ya, temperamen masing-masing karakter dalam pasangan itu yang bikin agak menjadi susah. Mungkin itu salah satu juga ya, kalau misalnya nggak terbiasa untuk ngobrol. Cuma ya tetap mau nggak mau, ya namanya konflik itu ya sebenarnya harus dihadapin. Ngomongin soal budgeting sebisa mungkin dari pas pacaran ya, itu tuh diomongin. Dan misalnya ada teman-teman yang udah keburu merit dan segala macam, ya mau nggak mau memang harus mulai dibiasain ya, diomongin. Karena salah satunya juga mungkin aku cerita pengalamannya. Ini pengalaman aku sebagai anak sih, tapi even orang tuaku yang ngurusin keuangan tuh papaku. Biasanya kan mama-mama nih, tapi mamaku ya paling cuma ngurusin buat belanja gitu-gitu. Tapi yang ngurusin overall finance di keluarga aku tuh sebenarnya papa. Nah, kebetulan pas waktu itu papa nggak ada dan tuh mendadak, ya udah lumayan kolapsnya berasa ya, karena nggak ada yang ngerti sama sekali soal keuangan di keluarga itu. Not even my mom, maksudnya mamaku juga nggak gitu paham pada saat itu tuh. Apa kebetulan emang kerjanya kan sama, jadi ya masih bisa ngelanjutin. Tapi bayangin kalau misalnya mamaku nggak kerja atau kerjaannya berbeda, kayak separah apa waktu itu dengan kondisi adikku masih pada kuliah dulu. Aku juga bahkan masih kuliah pada saat itu. Jadi dan aku ngelihat banyak kasus-kasus bahwa karena bukan acuh nggak acuh ya, mungkin ceweknya udah sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Jadi ya udah, satu ngurusin rumah tangga, satu ngurusin keuangan, tapi nggak pernah duduk bareng, planning bareng. Ini tuh mau kemana? Apa yang mesti dilakuin? Ini. Planning itunya yang nggak jalan. Sehingga sebenarnya itu yang mau kita encourage juga ya. Nah, cuman bagaimana menurut kamu ya, ketika ada yang merasa bahwa nggak usah sampai diatur juga, aku bisa handle kok, terutama cowok nih. Sudut pandang cowok rata-rata kebanyakan gue bisa, gue nggak mau ribet. Tapi kalau misalnya aku ngomong gini ke kamu yang sebagai cowok nih, menurut kamu itu akan menjadi sesuatu yang menyinggung atau gimana? Misalnya, contoh karena aku mau ngomong gini,
yes, aku percaya sama kamu untuk mengatur keuangan, untuk memprovide keluarga ini. Yes, aku percaya kamu mampu dan selama ini pun fine, all fine gitu kan. Tapi aku pingin kita bicarakan ini, kita diskusin ini as a plan buat kita berdua supaya lebih safe. Just in case misalnya kamu sebagai pemegang kunci ekonomi keluarga yang menghasilkan gitu kan, something happen with you, apa yang harus aku lakuin sebagai orang nomor 2-nya? Iya. Kayak gitu. Jawabannya apa? Apa? Percakapan atau yang tadi kamu ngomongin, aku bisa nerima. Iya. Aku bisa nggak tersinggung dengan itu. Aku bisa itu cukup ajakan yang enak lah. Itu ajakan diskusi atau ajakan sesuatu hal yang baik supaya kita bisa sama-sama berkembang. Iya. Buat aku itu cukup menyejukkan ajakan yang kayak gitu. Cuman ada satu masalah. Apa? Kalau dari awal nih, si cewek ini emang udah salah pilih cowok, sehingga diajak diskusi apapun itu diskusinya emang udah di-cut. Ya, itu menjadi something. Iya, Ya, sudah kalau kayak gitu. Ya. Iya sih kalau itu mungkin memang PR-nya Gitu. lebih banyak ya, extra step Iya, gitu itu. ya. Tapi ya mungkin teman-teman bisa coba dulu dengan versi yang tadi untuk melihat seberapa bisa diajak berkomunikasi pasangannya ya. Kadang-kadang juga sama nih, bisa jadi yang ceweknya yang kayak aduh nggak mau deh gue ribet, dulu atur aja deh gue kagak ngerti. Ada juga kan, yang kayak gitu. Jadi nggak melulu istilahnya yang susah diajak ngomong tuh cowoknya. Kadang-kadang yang susah atau yang nggak mau tahu justru malah ceweknya. Ada Tapi juga sih. ya that's why aku mungkin sebagai sesama cewek aku pengen ngasih tahu bahwa ini penting loh, karena ya istilahnya namanya kehidupan kita nggak ngerti ya. Maksudnya saat ini misalnya suami yang kerja, suami pekerjaannya baik dan segala macam, something happen we don't know. Ya kita juga perlu bisa maju gitu loh untuk juga, apalagi kalau misalnya udah punya tanggungan anak gitu-gitu ya. Karena sebenarnya tuh kayak gini ya, Beb. Kalau kita bicara soal berkeluarga, berumah tangga, itu kan di dalamnya kan memang itu di dalamnya tuh ada duit, ya kan, yang dibutuhkan. Iya, betul. Dan ketika kita berumah tangga itu kan nggak kayak kita single. Benar. Kalau misalnya kita single, ya kita nggak ngatur duit, jelek-jeleknya kita kehilangan pekerjaan, kita susah. Yang susah siapa? Kitanya doang. Iya kan? Iya. Yang susah kitanya doang. Tapi ketika berumah tangga, ini kan 2 orang. Apalagi kalau misalnya nanti udah punya anak, 3 orang. Kalau anaknya 4 orang, ya kan nggak tahu sampai berapa orang tuh. Nggak cuma satu, kita susah, yang susah tuh nggak cuma kita doang. Tapi seluruh yang ada di dalam tanggungannya kita sama-sama susah. Dan ketika ini nggak dibicarain, ya impact-nya panjang. Ya, betul. Belum lagi kalau misalnya ekspektasinya berbeda. Iya, Wah, belum itu. ngomongin kayak gitu. Ya, tapi itu Gitu. buat next topic. Oke. Nah, terakhir deh mungkin, kalau misalnya oke, ternyata bisa nih diajak budgeting bareng. Tapi in the meantime, maksudnya dalam proses mengatur budgeting dan segala macamnya, ternyata habitnya cukup berbeda untuk bisa nyambung nih. Nah, gimana tuh, Beb? Ya, Kalau habitnya misalnya- cukup berbeda kayak kita kan. Iya, enggak juga lah. Habit makanannya sih kita cukup berbeda loh. Bisa fleksibel, cuma agak picky aja. Nah, mungkin kayak gini sih ya, kalau kebetulan kita punya privilege, kita punya spending habit yang mirip-mirip. Iya kan? Kalau ngomongin spending habit, Iya. spending habit kita mirip-mirip, ya kan? Aku sama kamu itu sama sekali hanya keluar untuk sesuatu hal yang emang kita perlu atau yang kalau kita inginkan pun yang emang ingin banget dan teratur gitu pengennya. Iya, masih bisa direm-rem Masih gitu bisa ya. direm-rem gitu lah. Kita punya privilege, punya sama-sama spending habit yang sama. Iya. Ya, makanya sebenarnya kalau dari awal kita itu mau PDKT sama cewek, dari awal ini harus udah diseleksi. Itu Nah, itu makanya tadi awal, gimana Iya. cara nyeleksinya? Iya, kan tadi kita udah bahas. Iya sih, Iya benar kan, juga. dengan, Iya, oke. dengan obrolan, percakapan, obrolan. tingkah laku, ya kita lihat kan bisa kelihatan. Betul. Jadi asumsikan kalau sekarang udah memilih yang tepat dulu lah. Karena kalau misalnya enggak, mundur lagi, nggak ngerti caranya gimana, Ya orang masa udah jadi. diandu, ya udah Iya nggak kan? apa-apa ya. Nah, kalau ternyata udah jalan dan ternyata ada habit-habit yang kita baru tahu ketika sudah jalan, ya kan? Iya. Sebenarnya kalau misalnya aku ngelihat ya, ini tuh bukan masalah keuangannya, tapi lebih ke arah cara ngomongnya gimana sih.
cara kita bisa memandang relationship ini itu mau dibawa kemana. Cara kita melihat bahwa ketika kita berbeda dan seberbeda itu, kita sama-sama mau bekerja sama supaya bisa ketemu jalan tengah. Ya, Supaya ketemu satu jalan, mungkin bukan jalannya aku dan bukan jalannya kamu, tapi Betul. jalan bareng-bareng supaya ini bisa menolong kita berdua. Itu sih kalau dari aku ya. Setuju sih, setuju. Jadi balik lagi nanti ke pasangan masing-masing. Sebenarnya nggak ada yang soal namanya juga habit, ada backgroundnya masing-masing. Jadi nggak soal siapa benar, siapa salah, siapa yang paling oke, siapa yang enggak. Jadi misalnya ada yang rasa kayak, oh lu boros, lu nggak mau saving segala macam, lu nggak pikirin masa depan. Kan kadang ada yang ngerasa, lah paling benar ini dong, lu save dong. Tapi mungkin ada yang ngerasa kayak, lu terlalu frugal gitu kan. Nah jadi bukan soal benar atau salahnya, tapi gimana caranya kita juga mau work on the relationship. Aku ada satu hal yang aku ingat waktu kita juga banyak perbedaan ya waktu kita jalan pacaran. Dan maksudnya teman-teman, nggak tahu sih teman-teman kamu gimana, tapi kalau teman-teman aku pada bilang aku pun banyak berubah sejak sama kamu. Contoh. Gitu kan. Well, banyak sih, maksudnya dari cara ngomong, dari pembawaan dan segala macam, tapi kayak I do realize, terutama kamu juga menurut aku sih kamu waktu dulu sama sekarang berubah ya. Cuma aku ngerasa bahwa walaupun kita berdua tuh berubah, kita nggak pernah bilang kalau oh aku berubah untuk kamu. Aku berubah, oke lah kalau karena kamu mungkin kita ngomong karena, tapi aku berubah untuk kamu tuh nggak pernah gitu. Tapi kayak aku berubah untuk jadi lebih baik supaya this relationship could work. Iya kan? Lebih ke arah gimana cara kita mau sama-sama memperjuangkan relationship ini supaya jalan. Benar, itu sih. Jadi mungkin itu prinsip utama yang bisa kita share juga ya, supaya ya mungkin ada resistensi, ada kesulitan-kesulitan, perbedaan yang mungkin juga cukup jomplang atau cukup berkebalikan banget, ya semoga juga bisa ketemu jalan tengahnya, karena emang nggak pernah ada yang namanya satu jalan doang yang benar ya kan. Ya memang harus bisa fleksibel juga, apalagi sama orang yang kita sayangin gitu kan, gitu, sama pasangan kita sendiri. Dan mungkin kalau misalnya ada ini nih, kalau misalnya sebagai cowok deh, terakhirnya misalnya udah diomongin dan ternyata anggap yang kayak tadi udah dibajetin, tapi boncos lagi nih, boncos lagi sampai berapa lama nih diokein, atau akhirnya wah nggak bisa nih, lu boros banget deh, deal breaker deh, nggak jadi deh. Nah menurut kamu sebagai cowok gimana deh itu masalahnya? Aku udah seleksi dari awal. Baik, jawabannya memang harus itu ya. Jadi harus yang kayak gitu tuh harus dari awal, karena ketika udah jadi udah kayak gitu ya, udah jalan dan ternyata dia kayak gitu, yang bisa dilakukan adalah mengungkapkan atau menyampaikan dampak dari itu ketika dilakuin terus-menerus apa yang akan terjadi. Ya, oke. Benar. Mau nggak mau jadi, karena kan udah dari awal udah beda visi. Iya sih, kalau awal ada sesuatu hal yang aku lihat yang dia nggak lihat. Dari awal udah kayak gitu kalau kayak gitu kan. Benar. Dia nggak ngelihat sesuatu, ya ketika emang udah kejadian, ya yang bisa dilakukan menunjukkan bahwa ketika kamu lakukan ini terus, dampaknya adalah seperti ini. Apakah kamu mau nih kalau misalnya dampaknya akan menjadi seperti itu? Ya. Tapi ketika itu udah masuk sebagai sebuah karakter dia, ya kita udah jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau emang udah jadi karakternya dia. Betul. Gitu, pada akhirnya kalau kondisinya udah seperti itu, udah masuk jadi karakter, ya itu yang sebenarnya udah jadi kompleks. Iya sih. Ya mau nggak mau, kalau misalnya kita bicara udah keburu jadi dan kita baru sadar kalau dia kayak gitu, ya salah satu balik lagi ketika kita bicara soal relationship, ketika si relationship ini mau dipertahankan, kita juga harus bisa mengetahui yang mau mempertahankan si ceweknya doang atau si cowoknya doang, ada dua-duanya. Ya, betul. Kalau pada dasarnya itu dua-duanya mau mempertahankan relationship ini, perbedaan karakter mungkin bisa diakomodir. Ya, karena mungkin ya maksudnya mungkin karena sangat berbeda, yang tadinya boros ini mungkin memang nggak bisa langsung sekali dua kali budgeting tuh langsung stick to the budget gitu ya maksudnya. Tapi at least kita bisa lihat bahwa ada improvement nih. Makin lama ya mungkin defisitnya makin dikit. Selama gitu memang dua-duanya mau bekerja sama terhadap relationship ini. Iya benar-benar, gitu. Aku juga setuju sih kalau misalnya kayak gitu.
yang penting adalah dua-duanya mau ya berjuang untuk relationship itu, sehingga walaupun berbeda ya, walaupun jadi nggak ada patokan berapa lama, tapi kita lihat dari respon diskusinya masing-masing. Setuju. Oke, jadi itu topik pertama dari kita podcast. Kita akan tayang setiap hari Jumat, walaupun kemarin sempat off dulu gara-gara sakit. Itu ya, jadi mohon dimaklumi. Tapi kita tetap akan ada kok. Betul. Jadi doain kita bakal tetap adain kita podcast tiap hari Jumat. Please subscribe, comment, and like this video untuk support kita. See you on the next episode. Bye-bye!